Selamat datang di Lavender Channel. Kali ini bersama saya Dedi Bangun. Kali ini kita akan bahas mengenai pemaparan Mas Menteri yang baru saja dilangsungkan tadi pagi ya, mengenai transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kira-kira apa aja sih perubahan yang ada? Penasaran nggak sih? Nah, stay tune di channel Lavender ini, oke? Oke, kita lihat. Jadi tadi pagi baru saja, tepatnya di tanggal 7 September jam 9 pagi, Mas Menteri Nadiem Makarim baru saja dalam episode Merdeka Belajar di episode ke-22 dia membawakan dan menyampaikan materi mengenai transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak, baik itu orang tua maupun teman-teman nanti calon pejuang PTN 2023. Seperti apa? Coba kita klik satu-satu ya. Wah, kalau kita lihat ya, di slide pembukanya, itu ada kata-kata yang bagus nih. Dia nulisnya adalah, Indonesia hanya bisa melompat ke masa depan dengan pendidikan yang adil, inklusif, holistik, dan mendorong perkembangan minat dan bakat peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi. Berarti dari sekolah dasar sampai nanti perguruan tinggi. Itu yang diharapkan. Dengan sistem yang adil, inklusif, dan holistik. Inklusif itu artinya semuanya merata, bisa dapat akses masuk yang sama, baik itu dari anak yang ada di daerah maupun di perkotaan. Itu harus inklusif. Holistik menyeluruh, semuanya dapat, bisa masuk. Nah, berarti kita lihat apakah benar sistem yang nanti itu akan seinklusif seperti yang dipaparkan di slide ini. Coba kita cek ya. Oke, sistem di slide yang ketiganya, sistem pendidikan Indonesia bertujuan untuk membentuk SDM unggul yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini jabaran nih, pelajar Pancasila itu seperti apa sih jenisnya? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, itu sesuai dengan sila pertama ya, Tuhan Yang Maha Esa. Harus bisa berkebinekaan global. Wah, berkebinekaan global berarti ini harus bisa menyerap nilai-nilai diversity in university secara internasional ya. Mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, yang menarik adalah mengenai bergotong royong. Sebenarnya poin bergotong royong dengan sistem ujian masuk yang sebelumnya, sebenarnya peserta dan calon mahasiswa barunya perguruan tinggi negeri itu sebenarnya sudah diterapkan di sistem gotong royong. Mau tahu nggak dari mana? Coba cek di YouTube, TikTok, Instagram, maupun Twitter. Coba di situ tuh kelihatan betapa gotong royongnya pelajar dari seluruh Indonesia tuh. Dia sharing soal dari berbagai bimbingan. Terus dia juga sharing belajar bareng dengan tutor sebaya. Bahkan kalau dilihat ada yang bikin Zoom per kelompok gitu. Sebenarnya itu udah Pancasila banget. Nah, kita lihat apakah nanti dengan adanya sistem baru ini nilai pelajar Pancasila itu makin kuat nggak sih? Atau malah berubah? Nah, kita lihat ya. Oke. Untuk di slide keempat, di sini dia ada tulisannya adalah berbagai transformasi Merdeka Belajar telah dilakukan di semua jenjang pendidikan. Jadi di Dikdas dan menengah, maksudnya dari SD, SMP, SMA, tepatnya kalau di minggu lalu di akhir Agustus, awal September itu ada asesmen ya, asesmen nasional berbasis kompetensi untuk siswa SMA. Itu kan penerapannya kurikulum Merdeka. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya yang baru menerapkan asesmen nasional secara menyeluruh itu kan di kelas 11 ya. Terus sekarang yang kelas 12 ini seleksinya ini akan disesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar tuh. Jadi di sini dia bilang ada untuk masuk ke pendidikan tinggi ada hak belajar di luar kampus, pendanaan PTN, pelibatan praktisi dalam pembelajaran, serta KIP kuliah. KIP kuliah ini adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi kalau buat teman-teman yang misalnya kurang mampu bisa mengajukan KIP kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk inklusivitas dan peran negara untuk mendukung dan mencerdaskan anak bangsa kayak gitu ya. Nah,
Jadi untuk menjembatani pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, maka dibuatlah ini, kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, seperti apa? Nah, prinsip perubahannya ini ada beberapa. Mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih inklusif, mengakomodasi keragaman peserta didik, dan di sini nih ada kata kuncinya, fokus kepada kemampuan penalaran dan lebih transparan. Dan terintegrasi bukan hanya cuma sarjana saja, tapi juga diploma 3, diploma 4, atau sarjana terapan. Jadi seperti kita ketahui, Mas Menteri ini sangat concern banget dengan pendidikan vokasi, kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di SMK tuh, Sekolah Menengah Kejuruan, itu difasilitasi sekali di kementerian, dan memang sedang digencarkan untuk anak-anak yang dari kejuruan sehabis lulus itu bisa lanjut untuk mengambil diploma 3 ataupun diploma 4 atau sarjana terapan, SST ya, sarjana sains terapan itu gelarnya. Dan dari sarjana sains terapan itu teman-teman bisa langsung kok S2 kayak gitu. Nah, seleksi nasionalnya ada 3 tes. Nasional berdasarkan prestasi, nasional berdasarkan tes, dan yang ketiga adalah secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri ya. Nah, kita lihat nih seleksi nasional berdasarkan prestasi di slide yang ke-8 deh. Kalau kita lihat pilihan program studi, kalau yang sebelumnya dibatasi berdasarkan jurusannya. Peserta didik tidak punya kesempatan eksplorasi minat dan aspirasi karir. Hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi, lalu mata pelajaran lain menjadi dianggap tidak terlalu penting. Fokus belajarnya tidak menyeluruh. Oke, sebenarnya kalau dari sini, kenapa program studi dibatasi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah? Karena tentunya pasti ada beberapa jurusan yang memang harus punya kompetensi-kompetensi dasar gitu ya. Misalnya kalau anak kedokteran, ya tentunya dia harus punya bekal belajar biologi, kimia yang lebih banyak gitu ya. Tapi kalau dilihat, poin dia bilang adalah untuk program studi dibatasi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah, ini sebenarnya untuk mengakomodir jurusan di SMK. Karena memang perlu kita ketahui ketika di SMK, ketika akan memilih untuk PTN, itu memang ada beberapa kampus yang mengunci pilihannya. Jadi misalnya kayak kalau jurusan SMK-nya informatika, ya udah berarti hanya terbatas di jurusan-jurusan tertentu. Misalnya berbau keteknikan atau fisika, tapi misalnya dia nggak bisa milih jurusan lain. Dan misalnya kalau anak SMK itu tiba-tiba mau ngambil jurusan keperawatan gitu, itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang ada dibatasi, dan ini mau diakomodir kayak dalam transformasi seleksi masuk perguruan tinggi pada kali ini. Nah, karena di sini yang jadi peranannya, kenapa jadi dasar pertimbangannya adalah untuk sukses di masa depan, peserta didik perlu punya kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Kita ketahui seperti kurikulum Merdeka Belajar memang memberikan kesempatan untuk banyak eksplorasi ke murid-murid gitu ya. Nah, untuk kalau yang Merdeka Belajar di kampus sendiri aja, anak teknik bisa ngambil untuk jurusan-jurusan non-teknik kayak gitu. Dan itu memang multidisiplin karena di sini dilihatnya adalah untuk menunjang karir kedepannya itu tidak lagi untuk yang linear satu, tapi dari multidisiplin ilmu. Makanya di sini kalau dilihat di slide 9, dia mencontohkan insinyur itu boleh ilmu dasarnya memang teknik, tapi pembedanya itu adalah soal desain, hukum pembedanya soal komunikasi, ya perfilman tentang bagaimana marketing. Nah, makanya ini yang jadi dasar tadi kenapa tidak dibatasi berdasarkan jurusan untuk masuknya. Makanya nanti kalau yang untuk jalur prestasi, dia bakal menjelaskan mengenai 50% dari rata-rata seluruh mata pelajarannya di rapot, serta 50% penggali minat bakat. Jadi ada persentasenya kayak gitu. Itu bobot untuk yang prestasi. Jadi nanti ada pembaginya. Sebenarnya ini sama sih sebenarnya, ini hanya bahasanya aja dibedakan. Ini kalau kita kenal namanya SNMPTN. Oke. Kemudian kita lihat nih untuk yang seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, ini yang perlu jadi concern dan jadi poin pentingnya buat teman-teman, terutama pejuang PTN 2023. Kalau di sini yang jadi titik beratnya adalah di slide 14 itu dibilang kalau sistem ujian yang sekarang itu terlalu banyak materi dari banyaknya mata pelajaran. Peserta didik harus banyak menghafal, guru kejar tayang buat nuntasin materi, guru menghabiskan waktu belajar untuk melatih peserta didik mengerjakan soal-soal latihan UTBK, dan mengakibatkan kualitas pembelajaran turun.
Terus lalu banyak peserta didik yang merasa harus mengikuti bimbingan belajar. Efeknya peserta didik dari keluarga kurang mampu lebih sulit untuk masuk PTN. Nah, oke, kita lihat dulu dari yang mengenai poin concern di banyak menghafal, terus guru kejar tayang menuntaskan materi, guru menghabiskan waktu belajar. Sebenarnya ini mengenai kualitas pembelajaran turun, sebenarnya ini bisa jadi pertanyaan. Kenapa? Karena sebenarnya materi ujian yang kita ketahui UTBK itu untuk yang TKA-nya sendiri itu holistik, menyeluruh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi sebenarnya agak kurang tepat ini ketika dibilang kejar tayang buat nuntasin materi. Padahal sebenarnya ketuntasan materi ini sudah dicicil dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi sebenarnya nih kita nggak tahu nih risetnya bagaimana. Padahal sebenarnya ini materinya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus guru banyak menghabiskan waktu belajar untuk melatih peserta didik mengerjakan soal-soal latihan UTBK. Sebenarnya kalau berdasarkan kurikulum di tiap jenjang kelas 10, 11, 12, guru-guru itu sebenarnya bisa menyisipkan di sela-sela itu. Jadi sebenarnya ini jadi pertanyaan sih, kenapa mungkin ada ini kali ya, riset penelitiannya dari timnya Mas Menteri, mungkin dia bilang kualitas pembelajaran menurun karena terlalu fokus mengenai UTBK. Itu nanti bisa jadi pertanyaan ya. Oke, kemudian yang kedua adalah banyak peserta didik yang merasa harus mengikuti bimbingan belajar. Di awal tadi saya udah bilang, nilai-nilai gotong royong saja sebenarnya sudah diterapkan oleh siswa-siswa kita ya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak siswa-siswa kita juga belajar secara gratis melalui apa? Melalui media channel kayak gini nih, YouTube, lewat sosmed misalnya Twitter, Instagram. Di situ banyak sebenarnya, banyak yang sharing berbagai soal tryout, bahkan dia itu nge-share dari berbagai bimbingan belajar. Jadi sebenarnya kalau ditanya untuk kurang mampu lebih sulit untuk masuk PTN, sebenarnya banyak akses-akses terbuka yang free itu yang bisa diakses juga oleh teman-teman yang lain. Tinggal sebenarnya bagaimana dia menggali dan mencari informasinya. Karena saya pada zaman dulu pun juga dapat banyak akses soal-soal itu dari teman-teman yang di bimbingan belajar lainnya kayak gitu ya. Karena di sini dia menekankan karena harus mengikuti bimbingan belajar, padahal banyak sekali sebenarnya contoh-contoh sukses yang dia nggak ikut bimbingan belajar tapi bisa masuk. Jadi sebenarnya ini masih jadi pertanyaan ya, karena dia bilang pendidikan menengah dan ya harus lebih inklusif dan adil dari keluarga kurang mampu. Padahal seperti yang kita ketahui setiap tahun ini sebenarnya banyak pemberitaan di media mengenai background dari keluarga yang kurang mampu masuk kuliah, terus lulus, banyak kisah-kisah sukses itu. Sebenarnya hanya kurang di highlight aja bagaimana perjuangan mereka. Nah itu perlu jadi concern juga, oke? Yang kedua, seleksi nasional itu di slide 15 nih ya. Oleh karena itu, seleksi nasional berdasarkan tes kini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Yang ada hanya tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Ini baru nih ya, tes skolastiknya. Nah, kita bisa lihat nih kalau di slide 16-nya dia bilang soal dalam seleksi nasional berdasarkan tes menitikberatkan penalaran peserta didik bukan pada hafalan. Contoh soal tesnya, ini saya bacain ya soal tesnya. Ada 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, Ratu berangkat bersama menuju sekolah. Joko menjemput Sano, habis itu dijemput Adi, Rimba jadi anak terakhir yang dijemput, rumah Ratu terletak di antara Joko dan Adi. Pernyataan yang benar. Nah, ini sebenarnya sudah keluar di materi UTBK dan materi TPS. Jadi, kita balik lagi runut ke sekarang yang ada sistem UTBK. Dari 2000, TPS itu baru mulai ada itu di 2009. Dulu namanya TPA, Tes Potensi Akademik. Yang dimana dia berdasarkan TPA Bappenas. Nah, sekarang itu jadi, saya lupa di tahun berapa, lebih tepatnya berubah nama jadi TPS, Tes Potensi Skolastik. Dimana kalau nggak salah di 2019-2020 itu udah mulai berubah jadi TPS. Dimana soal TPS tidak lagi sama dengan soal TPA. Nah, kalau yang soal ini, penalaran potensi kognitif, ini sama. Seperti dengan TPA yang sistemnya adalah logika verbal, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini polanya sama aja, guys. Jadi buat kalian nggak usah panik.
Terus kemudian contoh tes yang menguji penalaran matematika. Di sini ada gambar, ada tabel dekomposisi sampah organik serta diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Yang ditanya adalah waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai. Jadi di sini ada keterangannya berupa tabel, grafik, terus kalian ditanya adalah berapa kemungkinannya. Jadi kalian bisa lihat dari grafik. Sebenarnya soal ini sudah ada di penalaran umum di TPS sebelumnya. Jadi sebenarnya tipe soal ini sudah sering kita pelajarin juga kayak gitu ya. Atau kalau yang sekarang belajar AKM, apa yang kemarin sudah mengikuti AKM, asesmen nasional, nah ini mirip numerasinya. Untuk yang kedua, kemudian di slide berikutnya, slide 18 itu yang untuk literasi dalam bahasa Indonesia, ada artikel teks mengenai susu, dan kalau dia tidak bisa menerima susu alias intoleransi mengenai laktosa. Terus kemudian disarankan bisa mengkonsumsi apa? Pertanyaannya adalah apa yang kamu sarankan terhadap Ari kalau dia tidak bisa minum, jika dia ingin minum susu. Nah ini sebenarnya udah ada juga di tipe soal PPU. Jadi sebenarnya nggak asing ya buat teman-teman. Jadi nggak usah panik. Kemudian yang bahasa Inggris itu juga sama. Ada teksnya. Sebenarnya ini soalnya nggak beda jauh sama soal sebelumnya. Dia bilang one of the important findings of the research on measles is that. Jadi ini ada artikel mengenai cacar gitu ya, polio, terus ditanya risetnya tentang apa. Ini sebenarnya udah lazim, udah keluar. Jadi sebenarnya nggak perlu ditakuti sih buat teman-teman. Tapi yang perlu kita syukuri adalah jadi nggak belajar TKA gitu ya buat teman-teman pejuang PTN 2023. Tapi buat anak-anak yang gap year kayak ngeselin kenapa tahun ini nggak ada TKA gitu ya. Nah tapi itu juga perlu jadi pertanyaan. Dengan tidak adanya TKA, bagaimana kampus nanti mensortir kualitas mahasiswanya yang masuk? Karena mau bagaimanapun ketika kita misalnya belajar teknik kimia gitu ya, misalnya masuk di teknik kimia harus bisa belajar fisika, dia harus tahu bagaimana entalpi, entropi, energi kayak gitu. Terus misalnya kalau kedokteran, bagaimana biologi, anatomi. Nah itu kan sebenarnya harus paham dengan biologinya. Jadi apakah benar ini sudah inklusif? Apakah benar ini sudah holistik, menyeluruh? Kalau ini jadi pertanyaan lagi ke kementerian ya. Karena apa? Karena ini tidak menjadi inklusif dan holistik ketika misalnya apa? Kenapa? Karena TKA tidak ada. Sementara TKA itu sebenarnya adalah membantu mempolakan, mempetakan ke pihak kampus bagaimana kemampuan dari siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi. Jadi kalau hanya dari penalaran itu bisa aja kita nggak tahu ukuran yang pasnya tuh kayak gimana. Apakah mereka bisa aja sebenarnya anak nggak SMA, bukan anak SMA, misalnya anak SMP gitu, kita kasih aja pelajaran soal penalaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan kalau di awal tadi dibilangnya inklusif dan holistik. Ya itu jadi pertanyaan ya ketika tidak ada TKA. Skemanya lebih adil berdasarkan tes. Ya kita lihat nanti ya. Kalau menurut saya sih ini agak kurang adil karena nanti kita nggak bisa pattern polanya anak-anak ini ketika masuk berdasarkan ke jurusan-jurusannya. Ya. Terus kalau untuk yang seleksi mandiri oleh PTN, ini saya sih mendukung karena apa? Kalau di sini kan yang jadi concernnya di slide 22 itu adalah tingginya keragaman jenis mekanisme, nggak ada standarisasinya, transparansi dan akuntabilitas proses seleksinya, dan persepsi publik soal lebih berpihak pada calon mahasiswa yang finansial tinggi. Nah itu ini jadi nilai plus karena apa? Memang karena tidak pernah ada maksudnya ketika seleksi mandiri itu tidak digamblangkan, dijabarkan secara langsung misalnya kuota ini berapa, kuota jurusan A, jurusan B di PTN ini berapa. Itu ada beberapa kampus yang menyediakan, salah satunya kampus yang ya di dekat bimbel, di dekat Lavender, itu dia menyediakan transparansi mengenai jumlah pendaftar serta jumlah kursi yang tersedia. Cuman di beberapa kampus lain dia tidak menyediakan itu. Kalau untuk poin yang di seleksi mandiri ini sangat kita dukung gitu ya, karena memang kita juga transparansinya ini memang sering jadi pertanyaan.
Jadi sebenarnya kalau dari pembahasan Mas Menteri kali ini yang akan jadi titik beratnya adalah apakah benar sudah akan menggambarkan inklusif dan holistik ketika ujian PTN nanti hanya skolastik. Itu aja dari kami. Kalau ada yang mau berkomentar bisa tulis di komen YouTube Bimbel Lavender. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk bisa ikut diskusi maupun belajar di channel Lavender. Kita banyak video-video pembelajaran juga yang gratis bisa kalian lihat di YouTube Lavender. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.